Xiaopan secara galau memutuskan untuk pergi, meninggalkan kelompok bocil peramal Xiao Huan dengan ia tak tahu harus kemana dirinya akan pergi. Xiaopan pun terus berjalan di keheningan malam hutan yang sunyi, di balik kebingungan serta kegalauannya, tanpa tahu kemana tujuan perjalanannya ini. Namun tepat ketika ia terus berjalan, ia pun tiba-tiba memberitahukan pada Xiao Hui tentang dirinya, yang tanpa diduga merasakan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang tak karuan. Dengan pada akhirnya, ia pun tiba-tiba jatuh pingsan di tanah. Tapi tak berselang lama ketika Xiaopan jatuh pingsan, kelompok Xiao Huan pun mendatanginya dan mencoba untuk menyadarkannya. Sebelum kemudian Xiao Huan pun yang merasa kasihan pada kondisi Xiaopan, mengajaknya untuk melakukan perjalanan bersama kelompoknya. Dengan barangkali itu akan menghilangkan semua situasi galau yang saat ini dialaminya, sehingga membuat Xiaopan pun yang mendengar ajakannya mau tak mau hanya bisa mengikutinya. Oleh sebab itu setelah cukup lama melakukan perjalanannya, Xiaopan pun terus mengikuti kelompok Xiao Huan sudah lebih dari sebulan, yang bahkan dia sendiri saja tak tahu mengapa mengikuti mereka, dikarenakan dirinya sudah lama merasa bahwa ia sudah tak punya arah tujuan, dan secara tak berdaya hanya bisa mengikuti arus perjalanan mereka. Dengan di antara mereka, pria tuir peramal Zhou Yixian nyatanya dengan keras menolak kehadirannya. Belum lagi mereka harus memberi makan beban lagi secara cuma-cuma. Akan tetapi Xiaopan cukup berbeda, tak seperti tahu anjing liar Yego yang membawakan barang bawaan mereka dan mengerjakan tugas-tugas berat selama perjalanan. Melainkan sepanjang hari, dirinya secara membagongkan hanya bisa habok-habokan meminum arak atau bahkan tidur-tiduran di sepanjang jalan, sehingga memungkinkannya secara beban harus membutuhkan orang lain untuk merawatnya sesering mungkin. Lebih lagi hal yang paling mengganggukan pandangan Abah Zhou Yixian adalah monyet bermata tiga Xiao Hui. Saat bukan hanya nafsu makannya saja mencengangkan, bahkan kebiasaannya terhadap minuman memabukkan pun jauh melebihi Xiaopan yang langsung pingsan begitu minum, sehingga membuatnya pun berpikir, jika bukan karena Xiao Huan cucunya yang ngotot membawa pria iblis sad boy dan monyet bagong ini, ia pun pasti sudah lari sejauh mungkin untuk meninggalkan mereka. Adapun tahu anjing liar Yego, sejak ia mencoba menyerang Hantuli dan dihentikan oleh Xiao Hui, serta akhirnya tindakannya itu diampuni olehnya. Sejak saat itu jugalah Yego menjadi seorang yang pendiam, serta sering tak berbicara sepatah kata pun selama berhari-hari. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, entah Abah Zhou Yixian yang terus menggerutu ataukah Xiao Huan maupun anjing liar Yego yang pendiam, ketiganya pun mulai menyadari beberapa perubahan pada Xiaopan si Hantuli, yang meskipun sulit bagi mereka untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi padanya, tapi Xiaopan memang perlahan mulai sadar, serta yang paling jelas adalah jumlah waktu mabuknya tampak mulai berkurang, dan terkadang tetap sadarkan diri sepanjang malam. Tapi demikian perilakunya pun masih tetap di luar Nurul, dengan sering duduk bersama Xiao Hui, menghadap ke utara dan menatap kosong di keningan malam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Namun ketika mereka terus melakukan perjalanan, berita tentang bencana besar di selatan, menyusul perpindahan besar-besaran rakyat jelata yang melarikan diri ke arah utara pun mulai menyebar layaknya berita julid, dengan kelompok Xiao Huan juga mengetahui tentang hal ini. Saat di dalam kelompok itu, Abah Zhou Yixian adalah orang pertama yang tercengang mendengar berita julid perpindahan ini. Membuatnya pun hanya bisa merenung untuk waktu yang lama dan bertanya-tanya tentang gerangan mereka yang kemana harus melarikan diri. Tapi lain halnya dengan kelompok Xiaopan, mereka pun tak menunjukkan rasa khawatirnya seperti dirinya, melainkan mereka hanya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu, yang bahkan Xiao Huan pun terlihat tak terlalu peduli dengan bahaya ini, melainkan ia secara kocaknya hanya bermain dengan Xiao Hui serta sesekali mengobrol dengan Xiaopan, sehingga membuatnya pun merasa hari-hari perjalanan seperti ini sangatlah memuaskan baginya. Akan tetapi atas desakan Abah Zhou Yixian, mereka pun akhirnya memilih untuk tetap menuju ke arah utara, sebab menurut pria tuir peramal ini, semakin jauh mereka meninggalkan arah selatan, setidaknya akan lebih mudah bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun seiring bertambahnya pengungsi dari selatan di sepanjang jalan, situasi yang digambarkan pun menjadi semakin buruk. Saat seperti membantai ribuan semut, monster dan suku iblis melahap dengan gila-gilaan sejumlah penduduk di arah selatan dan telah memaksa masuk ke pedalaman dataran tengah. Terlebih lagi beberapa hari sebelumnya, ada berita yang mengatakan bahwa monster-monster itu telah mencapai tembok kota serta parit beberapa ratus mil di belakang mereka, membuat Zhou Yixian dan yang lainnya pun merasa takut akan hal ini, memutuskan untuk bergegas melakukan perjalanannya. Dengan meskipun tak lama kemudian mereka mengetahui bahwa berita itu hanyalah sebatas rumor belaka, tapi ketakutan dan kegelisahan mereka masih dapat terlihat dengan jelas, yang oleh karena itu setelah cukup lama melakukan perjalanan,
Mereka pun memutuskan untuk sejenak beristirahat saat di tengah keheningan malam yang sunyi. Mereka membuat api unggun di salah satu puncak gunung kecil serta duduk untuk mengelilinginya dan hanya Xiaopan saja yang duduk di kejauhan. Dengan ketika beberapa saat mereka beristirahat, Aba Joysian pun bereaksi memberitahukan pada kelompok Xiaohuan mengenai dirinya yang ingin memberitahukan sesuatu hal. Akan tetapi tepat ketika Aba Joysian hendak berbicara, Xiao Hui pun yang duduk di bawah Xiaopan tiba-tiba menunjukkan mode tantrumnya dan memberikan isyarat dengan menuju ke arah jalan di bawahnya. Setelah melihat mode tantrum yang ditunjukkan Xiao Hui, kelompok Xiaohuan pun segera melihat ke arah yang ditunjuknya. Menemukan di jalan kuno di bawah gunung kecil, ada sekelompok orang berjalan secara beriringan tanpa mereka berniat melakukan sebuah perpindahan. Yang hal ini pun sontak membuat Aba Joysian melihatnya spontan berteriak, menyebutkan sekelompok orang itu merupakan para pengungsi dari selatan yang memang sebelumnya sesuatu hal ingin diberitahukannya, dengan mereka berniat menghindari amukan para monster iblis di arah selatan dan melakukan perpindahan untuk melarikan diri ke arah utara, sehingga dengan demikian melihat pergerakan mereka. Aba Joysian pun menyarankan pada kelompoknya untuk mempercepat langkah perjalanannya dan bergegas pergi ke arah utara. Terlebih lagi ia memiliki strategi yang hebat dan pandangan ke depan yang luar binasa untuk menghindari sekelompok binatang buas itu, sebab ia sudah lama tahu di seluruh penjuru dunia saat ini hanya ada satu tempat yang paling aman untuk mereka datangi sebagai tempat perlindungan, yaitu bernama Bukit King Yun. Menyebabkan Xiaohuan dan yang lainnya pun mendengarnya spontan menunjukkan perubahan ekspresi heran di wajahnya, dengan Xiaohuan menyebutkan tentang pengetahuan atas Bukit King Yun itu merupakan sebuah tempat sekte King Yun berada dan sebagian besar pengikutnya merupakan para praktisi yang terpelajar, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah satu sekte dan menurutnya tak mampu untuk menghadapi sejumlah monster iblis itu apalagi melindungi mereka, sehingga membuat Xiaohuan pun mempertanyakan hal ini pada Aba Joysian. Tapi di sini Aba Joysian pun membantah pertanyaan dari Xiaohuan, sebab berdasarkan info yang sedikit didengarnya, dirinya yakin bahwa lembah Penxiang dan kuil Tianyin semuanya pasti akan berkumpul di wilayah sekte King Yun, yang bahkan pria kuat Yun Yilan itu sekarang juga memihak dan berada di sekte King Yun, serta sekte itu juga memiliki kemampuan formasi pedang ter-OP Juxian terkuat yang pernah digunakan dalam pertempuran besar-besaran melawan sekte iblis 10 tahun yang lalu. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya di kejauhan spontan mengalami tremor hebat di tubuhnya. Dengan tak berharap Aba Joysian menceritakan lagi kenangan suram 10 tahun pertempuran besar itu yang mengakibatkannya pun kehilangan sosok beliau di dalam kehidupannya, sampai-sampai membuatnya pun menjadi seorang pria sad boy. Tetapi demikian Aba Joysian pun tak memperhatikan sedikit pun perubahan suasana hati yang kali ini dialami Xiaopan, melainkan secara semangatnya malah terus mengkanjutkan ceritanya. Dengan memberitahukan tentang formasi pedang Juxian milik sekte King Yun telah menarik banyak perhatian saat semua orang tahu bahwa formasi pedang Juxian itu benar-benar memiliki kekuatan surgawi mengguncang bumi. Oleh karenanya jika mereka kali ini berkumpul di sekte King Yun, setidaknya mereka masih memiliki lapisan perlindungan lain, dan menurut perkiraannya para seniman bela diri faksi baik dunia, kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan akan menuju King Yun dan bersatu untuk melawan bencana yang tak terduga ini, sehingga jika mereka pergi ke sana, maka secara alami mereka akan berada di tempat yang paling aman, dengan para praktisi itu kemungkinan besar akan melindungi mereka. Namun ketika Aba Joysian baru saja memberitahukan hal ini, Xiaopan di kejauhan pun tiba-tiba bereaksi menyangkalnya dan melontarkan sindiran dinginnya tentang kelompok. Para ahli faksi baik itu bukan hanya tak akan membiarkannya mokat di sana, melainkan mereka juga akan menendangnya bak tumpukan sampah dari belakang berdasarkan pengalaman seorang yang pernah dialaminya waktu itu. Menyebabkan Aba Joysian pun yang mendengarnya spontan menunjukkan amarahnya dengan merasa tak senang atas sindiran dingin dari Xiaopan yang tanpa meremehkannya, sehingga mengakibatkan perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun Xiaohuan pun yang melihatnya segera melerainya dan menyarankan Xiaopan untuk sebaiknya mengikuti kelompoknya dalam perjalanan menuju Bukit King Yun, mengingat tempat itu akan lebih aman baginya daripada yang lain. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya secara acuh menolaknya dan menyebutkan tentang dirinya yang mempunyai tempat untuk dituju, mengingat dia merasa dunia ini begitu luas, memungkinkannya untuk melakukan perjalanan kemanapun yang ia mau. Menyebabkan Xiaohuan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kepanikannya dengan merasa cemas pemuda yang juluki Hantuli ini kemungkinan akan meninggalkan mereka lagi, sebelum kemudian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan kemanakah dirinya kali ini akan pergi. Tetapi di sini Xiaopan pun tak sedikit pun menjawab pertanyaannya, melainkan memutuskan untuk melesat pergi bersama Xiao Hui meninggalkan mereka.
Sehingga Mbok Xiaowan pun yang melihat kepergiannya tak kuasa menunjukkan kesedihan di raut wajahnya dan spontan merasakan kekosongan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dengan singkat cerita, setelah pergi meninggalkan kelompok Xiao Huan, Xiaoban pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit panggung bulan purnama. Akan tetapi tepat ketika melangkah di atasnya, ia pun sedikit menunjukkan keheranannya. Dikarenakan ia dapat menemukan di bawah sinar rembulan yang seperti kilau cahaya putih megah ini, ada seorang wanita cantik berpakaian putih yang berdiri membelakanginya, menatap secara tenang ke arah kegelapan malam, dengan ternyata wanita itu tanpa diduga adalah Lu Xueqi. Sama seperti Xiaopan yang merasakan kehadirannya, Xueqi pun juga menunjukkan hal yang sama, tapi ia merasa sosok yang hadir di belakangnya itu merupakan sekelompok kakak seniornya, sehingga membuatnya pun hanya bisa menyuruh mereka untuk pergi. Namun tak mendengar reaksi apapun di belakangnya, Xueqi pun memilih untuk berbalik melihatnya, dan alangkah terkejut terheran-herannya ia menemukan sosok itu bukanlah kelompok kakak seniornya, melainkan itu tanpa diduga merupakan Zhang Xiaopan. Oleh sebab itu, setelah kemunculan sosok Xiaopan di belakangnya, Xueqi pun secara canggung menatapakan sosoknya dan dengan malu-malu menanyakan padanya mengenai gerangan kondisinya, yang apakah kali ini dalam keadaan baik-baik saja, serta mengapa juga kali ini dirinya tak datang mendekatinya. Terlebih lagi waktu itu, ia masih ingat perkataan yang pernah dikatakan padanya tentang dirinya yang lain kali bertemu, mereka akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan, sehingga dengan demikian, ia pun juga menanyakan pada Xiaopan mengenai dirinya, mengapa kali ini masih datang menemuinya. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan raut wajah kikuknya dan perlahan berjalan mendekatinya, sembari secara basa-basi menyebutkan tentang dirinya, yang kali ini tampak sedikit langsing berbanding terbalik ketika awal pertama kali mereka bertemu waktu dulu. Yang kali ini pun lantas membuat Xueqi yang mendengarnya spontan menunjukkan rasa malu di raut wajahnya, sehingga buat keduanya pun kali ini mengobrol di tengah situasi kilau rembulan malam, dengan Xueqi mulai menceritakan tentang keadaannya yang secara bagongnya telah dilamar oleh salah seorang praktisi dari lembah Pensiang, dan baik guru maupun paman ketua sektinya sudah setuju, tapi nyatanya ia sendiri memilih untuk menolaknya. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya spontan terheran-heran dengan tak menyangka Xueqi ternyata dijodohkan oleh seseorang tanpa dasar kemauannya. Sebelum kemudian ia pun yang ingin memberikan keadilan pada Xueqi agar membuatnya terhindar dari perintah paksi, baiknya mencoba memberanikan dirinya untuk mengajaknya ikut pergi bersamanya meninggalkan sektinya dan melakukan perjalanan kemanapun yang ia mau, sampai bahkan ke ujung bumi sekalipun.